Bentar-bentar, Cok, ini lagu Jepang kok musiknya kayak dangdut, boy. Halo semuanya, setelah kemarin aku masih mikir-mikir mau bahas apa, tiba-tiba muncul di beranda aku, Cok, lagu Jepang ini. Pas aku dengerin, lah ini lagu Jepang, apa lagu dangdut, boy? Musiknya doang seorang nikahan kali. Nah, aku pikir-pikir menarik deh kalau misalnya kita bahas nih lagu, biar kalian tahu juga lah kalau lagu Jepang itu bukan cuma lagu Vocaloid atau bukan cuma lagu Yoasobi dan lain-lain, tapi ada juga jenis lagu yang kayak gini. Oh iya, ini juga lagunya itu udah pernah aku bahas di short. Dan kalau kalian mau requestannya aku jadiin konten short kayak gini, bisa donate aja di link deskripsi ya. Kita mulai perkenalan dulu. Lagu ini tuh berjudul Etude wa Ikkyodake. Dan ini lagu jadi ending theme kedua dari anime The Idol Master Cinderella Girl Theater. Salah satu seri spin-off ringan dari waralaba besar yaitu The Idol Master. Yang fokusnya itu sama keseharian para idol dalam versi chibi atau penuh humor receh khas idol anime kali. Lagu ini juga dinyanyiin oleh unit bernama Cinderella Girls Little Star. Yang isinya itu karakter-karakter favorit kayak Rin Shibuya, Nao Kamiya, Haruna Kamijo, Ranko Kanzaki, dan Miyu Mifune. Buat yang ngikutin dunia peridolan Jepang, dan kebetulan aku nggak ngikutin, ini tuh nama-nama yang udah nggak asing lagi bagi mereka. Karena ini semua tuh berasal dari game dan anime The Idol Master Cinderella Girl. Nah, unit Little Star ini dibentuk khusus untuk lagu-lagu ending di seri Gekijo. Jadi bisa dibilang ini tuh grup sementara yang dibentuk biar karakter-karakter idolnya tuh bisa nyanyi bareng dalam formasi yang unik. Nah, lagu ini juga pertama kali dirilis secara digital dan fisiknya itu lewat label Nippon Columbia pada tanggal 24 Mei 2017 dan dimasukin ke dalam seri single edisi spesial Little Star. Untuk yang nulis liriknya itu adalah Sunryu, sedangkan komposisinya ditangani langsung oleh Sunryu dengan aransemen dari Shizuku. Nama-nama ini tuh udah cukup terkenal kali lah dalam lingkaran musik anime karena sering ngerjain lagu dengan nuansa yang khas dan berkarakter. Terus dari segi konsep, lagu ini tuh dibawain dengan gaya dan ekspresi vokal yang teatrikal, sesuai kali lah sama judul lagunya yaitu Etude wa Ikkyodake. Yang kalau diartiin secara bebas itu kurang lebih kayak etude-nya cuman satu lagu gitu. Nah, kata etude sendiri biasanya tuh dipakai dalam dunia musik klasik buat nyebutin komposisi pendek yang ditunjukkan buat latihan teknik. Tapi lagu ini tuh justru dibikin dengan karakter yang kuat dan bukan sekedar lagu latihan. Jadinya walaupun temanya itu ringan dan konsep animenya komedi, lagu ini tuh punya daya tarik yang unik dan agak nyeleneh dibanding ending anime pada umumnya. Asli Cok, pas lagu ini tuh diputar, gila, kuping aku tuh langsung disapa sama suara piano klasik yang pelan kali, kayak disentuh satu-satu notnya dengan halus. Tapi anehnya pas kita dengerin lebih lama, ini piano itu nggak cuma ngasih kesan elegan doang, malah berasa kayak intro organ tunggal yang sering kita dengerin di acara nikahan kampung atau pembukaan orkes. Yang bedanya itu cuman versi Jepang dibungkus sopan dan manis. Pianonya tuh kayak ngasih ritme yang repetitif dan teratur, semacam intro standar buat penyanyi dangdut naik panggung. Tapi ini tuh bukan karena musiknya koplo atau ada kendang ya, lebih ke cara notnya itu naik turun, layang peran, dan ngasih ruang buat vokalnya itu masuk manja. Terus juga pas masuk ke verse, suasananya tuh masih bawa nafas dari intro tadi. Lembut, kalem, tapi mulai ada irama yang lebih jelas. Pianonya tuh masih ngiringin, tapi sekarang udah ditemanin sama petikan-petikan kecil dari string yang ngasih aksen di belakang vokal. Nggak rame, tapi cukup lah buat kita tuh ngerasa bergoyang-goyang, Cok. Pas masuk vokalnya gila sih, mereka tuh pakai teknik nyanyi lembut ala idol, tapi di lain sisi mereka tuh mainin nada dengan gaya yang mirip sama cengkok dangdut. Dan ini tuh dinyanyiin dengan nuansa naik turun yang agak centil, hampir kayak penyanyi dangdut yang asli, Cok, lagi ngelantun manja, yang bikin kepala kita tuh langsung kayak ini di koplo bisa enak sih sumpah. Terus masuk dari segi aransemen musik, walaupun gak ada kendang, tapi pola ritmenya itu stabil dan berulang kayak groove dangdut yang lagi nahan beat sebelum pecah. Bassnya itu mulai muncul pelan, ngasih ruang bawah dengan dentuman halus mirip pola
Yang bikin makin kentara juga dari penempatan vokal tiap baitnya sih, nggak nempel terus kayak lagu Jepang. Yang ini tuh dikasih jeda, dikasih nafas kayak lagu dangdut koplo sebelum masuk refnya. Mereka tuh sengaja nahan emosi dikit-dikit biar pas klimaks nanti kerasa kali pas puncak kan. Liriknya sendiri tuh sebenarnya agak absurd, kayak cerita cewek yang lagi ngerasa hatinya itu digelitikin sama rasa aneh, kayak ada rasa cinta atau deg-degan yang nggak jelas bentuknya. Tapi cara mereka ngucapinnya tuh kayak lagu dangdut galau yang dibawain sambil senyum-senyum. Nah, pas masuk bridge atau pre-chorusnya, ini tuh gila cok, enak kali woi. Melodinya tuh naik turun cepat dengan aksen ritmenya makin ketat. Piano dan stringnya tuh udah mulai agak gesit tapi masih nahan. Kayak pemain kendang yang jarinya tuh udah nempel di kulit tapi belum mukul. Nah, yang paling kerasa tuh di vokalnya sih, kayak mulai ngegas dikit tapi dikasih tekanan di suku kata tertentu. Jadi terasa kayak penyanyi-penyanyi dangdut cewek yang lagi manjain penonton sebelum refnya itu lanjut. Terus juga dari progresi chordnya udah mulai main ke arah yang lebih tenang. Dari yang awalnya itu minor dan dreamy, sekarang mulai naik dan dikasih nuansa mayor yang bikin kupingnya tuh ngerasa, wah ini mau masuk sesuatu yang penting nih. Jadi ada mood yang dibangun pelan-pelan. Dan pas bagian ini juga jago cok mainin dinamikanya. Vokalnya tuh makin tinggi, terus juga makin berasa ada variasi nada lengkung yang bikin kita tuh ngerasa denger lagu dangdut beneran woi, yang lagi ditarik-tarik nadanya buat bikin greget. Tapi ingat, ini semua masih versi idol, jadi dibungkusnya tuh tetap lucu dan imut, kayak cewek-cewek lagi nyanyi sambil nyengir dan kedipin mata ke kamera. Dan pas masuk ref, gila enak kali woi. Vokal di refnya itu jadi lebih terbuka, lebih rame, dan ada cengkok halus yang kalau kita dengar tuh sambil merem, bisa-bisa kita ngira kalau ini lagu tuh lagu dangdut tapi dibikin Jepang. Soalnya tuh bener-bener kerasa kali dangdutnya woi. Ada teknik naik turun, ditarik sedikit terus dijatuhin di nada rendah, dan itu ngebuat nih lagu tuh enak kali. Secara musik pianonya tuh tetap jalan, tapi ritmenya tuh makin aktif. Ada dentingan seringnya makin kayak ngisi celah-celah kosong dari keyboard dangdut. Bassnya tuh makin didorong ke bawah, jadi terasa beatnya tuh makin mantap woi, kayak jersey ini gila cok. Dan walaupun gak ada kendang asli, pola ritmenya tuh emang bener-bener mirip dangdut cok. Pas aku dengerin secara keseluruhan itu kayak bener-bener konser dangdut lah, terus dipakai organ tunggal. Apalagi buat orang yang sering dengerin lagu dangdut, bagian ini tuh kayak kode keras yang siap dikoploin kapan aja woi. Nah, yang bikin makin lucu, liriknya tuh juga tetap main di wilayah goda-godain manja. Contohnya kayak belum boleh, jangan nakal, ini tuh cuman latihan. Kayak penyanyi dangdut yang pura-pura jual mahal, tapi dari suaranya itu udah nggak sabar. Ini tuh perpaduan antara lucu, nakal, absurd yang dibalut dengan gaya musik yang seharusnya tuh elegan, tapi jadi ambigu kali arahnya. Sumpah cok, ini lagu masuk tier SSS sih. Menurut kalian gimana? Bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oke, aku Nanden. Dah.